Ya halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Karena banyak banget yang request tentang kelanjutan BTPH setelah pertempuran dua Dodi, maka gue bakal bawain alur ceritanya kali ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Setelah pertempuran dua Daudi, waktu perlahan berlalu. Sudah beberapa dekade sejak pertempuran legendaris antara dua Daudi itu. Selama beberapa dekade, banyak generasi jenius yang lahir di benua Doki kali ini. Flame Di Xiaoyan adalah penyelamat seluruh daratan tengah dari Huntiandi. Sekarang dia adalah sosok terkuat di benua Doki. Meskipun dia tidak lagi terlihat dalam beberapa tahun ini, legenda tentangnya terus berkembang dari masa ke masa. Sementara itu di puncak daratan tengah ada sebuah gunung yang runtuh selama pertempuran antara dua Dodi itu. Sekarang gunung itu dikenal sebagai Gunung Dua Dodi. Gunung itu memiliki penghalang energi khusus yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Rumornya di gunung itu ada Flame Di Xiaoyan yang sedang mengasingkan diri. Di puncak gunung ada sebuah taman manor. Di dalamnya ada seorang pria berbaju hitam berdiri di sana. Ya, sosok itu adalah Xiaoyan. Sun Er perlahan muncul di belakangnya. Sun Er lalu berkata, "Ayah, penutua Zukun bukannya akan segera datang?" Tanya dari Sun Er. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Iya," ucap dari Xiaoyan. Weh, sekarang Sun Er udah panggil ayah nih kepada Xiaoyan ya. Kita lanjutkan. Xiaoyan menyapu tubuh Sun Er lalu dia bertanya, "Apakah kamu berhasil?" Tanya dari Xiaoyan. "Ya, ini semua berkatmu karena telah membuka terowongan dimensi dan menyerap origin Ki," ucap dari Sun Er. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Ini juga saatnya bagi Cailin untuk keluar dari retreatnya," ucap dari Xiaoyan. Cahaya 7 warna tiba-tiba muncul dari dalam halaman. Cahaya itu berkumpul dan berubah menjadi sosok Cailin. Cailin lalu berkata, "Setelah pelatihan selama bertahun-tahun, akhirnya aku berhasil menerobos. Apa benar di level Dodi ini memang benar-benar berbeda dari Daozeng?" ucap dari Cailin. Sun Er mendengar itu, dia lalu berkata, "Kakak Cailin, apakah kamu juga telah mencapai Dodi sekarang?" "Selamat ya," ucap dari Sun Er. Ruangan tiba-tiba terdistorsi dan dua sosok keluar darinya. Dua sosok itu adalah Guyuan dan Zukun. Mereka juga memiliki aura seperti Daudi. Xiaoyan melihat itu dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya kalian semua sudah lama memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos kelas Daudi. Tetapi karena kurangnya origin Ki, jadi penerobosan itu hanya bisa dilakukan sekarang," ucap dari Xiaoyan. Zukun lalu berkata, "Meskipun kami telah menjadi Daudi, kesenjangan di antara kita tampak tetap besar bukan? Wilayah apa yang telah kamu capai?" Tanya dari Zukun. Xiaoyan lalu menatap ke dalam hamparan tak berujung dan berkata, "Aku tidak tahu. Jawabannya mungkin terletak pada dimensi itu," ucap dari Xiaoyan. "Aku benar-benar penasaran kali ini," ucap dari Zukun. "Apakah kamu ingin memasukinya?" Tanya dari Xiaoyan. "Bukankah kamu juga ingin memasukinya?" ucap dari Zukun. "Baiklah, begini saja. Aku yakin kalian telah menyelesaikan semua urusan kalian bukan? Kalian semua harus tahu bahwa dimensi itu jauh lebih berbahaya daripada benua Doki. Aku yakin di sana kita bukanlah yang terkuat," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zukun lalu berkata, "Sepertinya ya sudahlah. Karena Zian juga telah benar-benar mampu menjalankan klan Naga Void kuno. Tunggu apa lagi?" ucap dari Zukun. Guyuan lalu berkata, "Ya, klan kuno telah menghasilkan beberapa pemula yang luar biasa kali ini. Dengan reputasi Gu Qingyang, aku yakin dia akan bisa mengelola klan kuno dengan baik," ucap dari Guyuan. Xiaoyan mendengar itu dia lalu mengangguk. Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke arah Cailin dan Sun Er. Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana dengan kalian berdua?" Tanya dari Xiaoyan. Cailin lalu menjawab, "Kami berdua sepertinya akan ikut," ucap dari Cailin. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata,
Ya kalau begitu ayo kita pergi. Lagi pula istirahat ini membuatku lupa seperti apa rasanya bertarung, ucap dari Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun perlahan naik ke langit. Awan tebal tiba-tiba muncul. Gunung 2D mulai terdistorsi. Awan tebal bergerak sebelum berubah menjadi terowongan hitam. Terowongan itu mengarah ke dimensi yang lain. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. 4 berkas cahaya segera melesat ke tangan Sun Er dan yang lainnya. Xiaoyan lalu berkata, tinggalkan jejak spiritual kalian pada batu itu. Dengan begitu, jika ada kecelakaan yang terjadi, kita akan mengetahui situasi masing-masing, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu memimpin keempat yang lainnya untuk memasuki terowongan hitam itu. Melihat kelompok Xiaoyan memasuki terowongan hitam itu, Yalao lalu berkata, anak kecil, dunia itu akan berkali-kali lebih menarik daripada benua Doki ini. Saat aku mencapai kelas Dodi, aku juga akan mengunjungi dunia itu. Jika saatnya tiba nanti, kamu harus menaklukkan beberapa wilayah untuk kunikmati nanti jika aku ke sana, ucap dari Yalao sambil tertawa. Gua jelasin dulu beberapa di sini ya. Nah, ini adalah chapter 5 Dodi. Ya, jadi cuman sampai Yalao melihat Xiaoyan pergi berlima tuh, terus dia tertawa dan ngomong seperti itu. Nah, di kelanjutan novelnya itu ternyata Xiaoyan itu memasuki sumber kaisar, dimensi sumber kaisar itu sendiri. Nggak tahu setelah mereka memasuki dimensi lain, terus mereka menetap di suatu tempat dan ada dimensi lagi yang mengarah ke sumber kaisar. Jadi biar kaliannya nggak bingung, di sini berangkatnya 5 orang, tapi nanti di depan nih setelah ini itu Xiaoyan berangkatnya sendiri. Gue juga belum sampai selesai karena kalau gue baca sampai selesai contoh 100 chapter waktunya nggak cukup bro. Nanti kalian nggak sabar. Jadi gue lanjutin nih ya. Ini pindah novel ya, tapi alurnya sama kayak gini, oke? Lanjut. Sosok Xiaoyan yang melayang di atas benua, tatapannya menyapu tempat itu. Dia lalu bergumam, sudah berapa dekade aku beristirahat seperti ini. Membuatku sangat lupa bagaimana rasanya bertarung, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba seberkas cahaya muncul di depan Xiaoyan. Cahaya itu tiba-tiba meledak. Dan dalam waktu yang singkat membentuk sebuah lorong spasial. Guiyuan dan Zukun di dekat Xiaoyan segera bertanya, apakah ini jalan menuju benua lain? Tanya dari Guiyuan dan Zukun. Xiaoyan lalu mengangguk. Pada saat ini ada orang-orang yang berdiri dalam ribuan mil di dalam sinar cahaya. Merasa bahwa ada energi aneh di dalam sinar cahaya itu yang menghisap kekuatan spiritual mereka. Xiaoyan lalu berkata, apakah ini sumber kaisar? Aku akan ke sana. Tolong jaga anak-anak, ucap dari Xiaoyan. Cailin yang mendengar itu dia segera berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi, ucap dari Cailin. Xiaoyan hanya tersenyum pahit, tatapannya beralih kepada Sun Er. Cailin lalu berkata, jangan membuat Sun Er untuk membujukku lagi, itu tidak ada gunanya sekarang. Bagaimanapun aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, ucap dari Cailin. Sun Er lalu berkata, kakak Cailin, bagaimanapun Xiaoyan adalah pria yang kuat, ucap dari Sun Er. Cailin lalu merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, baiklah, tapi sebaiknya kamu kembali dalam keadaan utuh. Jika ada satu helai rambut saja yang hilang, aku pasti akan mengajarmu. Aku tidak ingin anak-anak kehilangan ayahnya, ucap dari Cailin. Xiaoyan mendengar itu dia lalu berkata, terima kasih istriku. Percayalah, aku pasti akan kembali dengan utuh, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan kemudian melambaikan tangannya. Beberapa bola cahaya energi segera terbang ke arah Cailin, Sun Er, Guiyuan, Zukun, dan yang lainnya. Kemudian Xiaoyan berkata kepada Guiyuan, orang tua, aku harap kamu akan membantu merawat klan Xiao nanti, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Guiyuan lalu berkata, percayalah, aku pasti akan membantumu merawat klan Xiao, ucap dari Guiyuan. Zukun lalu berkata, Xiaoyan, setelah kami menerobos pertempuran, kami akan menemuimu, ucap dari Zukun. Mendengar itu, Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata,
Baiklah, baiklah, ucap dari Xiaoyan. Xiao Xiao tiba-tiba bergegas ke pelukan Xiaoyan dan berkata, "Ayah, ayah," ucap dari Xiao Xiao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu membelai kepala Xiao Xiao dan berkata, "Xiao Xiao, ayah pasti akan kembali. Kamu harus menjaga klan Xiao untuk ayahmu ini ya," ucap dari Xiaoyan. "Iya ayah, percayalah, aku pasti akan menjaga klan Xiao," ucap dari Xiao Xiao. Tatapan Xiaoyan beralih ke arah Yalao, lalu dia berkata, "Guru," ucap dari Xiaoyan. Yalao lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, hati-hati. Sekarang aku sudah tidak bisa membantumu lagi. Setelah kamu kembali, ajarkanlah aku ke sana untuk bersenang-senang," ucap dari Yalao. Xiaoyan mendengar itu, dia tersenyum. Dia lalu melambaikan tangannya dan beberapa bola lampu segera terbang ke arah Yalao. Yalao melihat benda di tangannya yang memancarkan gelombang fluktuasi. Yalao lalu berkata, "Berhati-hatilah bocah kali ini," ucap dari Yalao. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Terima kasih guru," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat memasuki lorong dan segera menghilang. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nah, ini gua kasih kisi-kisinya perbedaan antara 5 Daudi dan keberangkatannya itu beda. Jadi di 5 Daudi itu berangkatnya Xiaoyan berlima kan. Nah, di sini tuh sebenarnya Xiaoyan berangkatnya tuh sendiri. Jadi kan ada simpang siur nih. Nah, gua mau tanya kepada kalian semua. Nih dengan pembawaan gua yang seperti yang bawain 5 Dodi seperti itu dan novelnya seperti ini, kalau misalkan gua nggak bawain yang 5 Dodinya, itu nyambungnya yang 5 Dodi. Dari segi sejarah, segi pertarungan gunungnya itu kan dibahas di 5 Dodi. Cuman perbedaannya itu keberangkatannya doang. Nah, kalau kalian suka, gua bakalan lanjutin alur ceritanya nih. Kalau misalkan kalian emang, "Wah iya bagus bang, oke lanjutin." Oke, nah berarti gue potong sampai ke berangkatnya Xiaoyan aja. Kan ada 2 keberangkatan nih dari 5 Dodi, Xiaoyan berlima, dan di chapter yang ini Xiaoyan berangkat sendiri. Oke. Nah, kalau kalian suka gue bakalan lanjutin alurnya dan kita fokusin ke situ. Udong Kian Kun biasa akan tayang malam hari. Oke. Dadah. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu.